Saya Royoga Bagastara dengan NIM G311-150026 akan menjelaskan definisi teori. Teori adalah cerita tentang bagaimana dan mengapa peristiwa terjadi. Teori ilmiah dimulai dengan asumsi bahwa alam semesta, termasuk alam semesta sosial yang diciptakan oleh manusia, mengungkapkan beberapa basic dan sifat dasar proses yang menjelaskan EHP dan aliran peristiwa dalam suatu proses tertentu. John Bowers dan John Gottreich memberikan definisi ilmiah tradisional. Teorinya adalah rangkaian pernyataan yang menyatakan hubungan di antara garis variabel. Demikian pula Charles Babbage dalam suatu teori yang mengutip serangkaian pernyataan yang saling berkaitan menetapkan hubungan di antara para pengatur teori dan sebuah laporan tentang mekanisme atau mekanisme yang menjelaskan tentang hubungan yang ditetapkan dalam proposisi. Stephen Littlejohn dan Karen Voss mendefinisikan teori sebagai rangkaian konsep, penjelasan, dan prinsip yang terorganisasi dari beberapa aspek dan pengalaman manusia. Saya Juvanka Ayu Sekarani dengan NIM G331190005 yang di sini akan mempresentasikan materi dari komunikasi persuasif tentang teori-teori efek media. Yang pertama ada teori efek kuat, yaitu efek media yang kuat jarang terjadi akibat paparan dari beberapa pesan dalam waktu singkat. Efek terjadi perlahan lebih jangka waktu yang lama. Efek yang kuat digunakan dalam teori peluru untuk menggambarkan pengaruh yang sangat kuat dari media massa seketika dan tidak memberi peluang bagi khalayak untuk mengelak. Komunikasi massa mempunyai dampak yang kuat. Model dampak yang kuat akan jauh lebih tunduk pada pembatasan-pembatasan daripada teori peluru. Dampak yang kuat tidak terjadi secara universal atau dengan mudah, tetapi hanya apabila digunakan teknik-teknik komunikasi yang tepat sesuai dengan keadaan yang tepat. Jadi teori efek kuat itu kayak peluru gitu untuk menggambarkan pengaruh yang sangat kuat dari media massa gitu. Jadi khalayak nggak bisa ngelak, nggak memberi peluang khalayak untuk mengelak itu. Yang kedua, ada teori efek terbatas. Teori efek terbatas adalah teori yang menyatakan bahwa media memiliki efek yang minim atau terbatas karena efek terbatas tersebut dikurangi oleh beragam variabel. Menjelaskan bahwa dalam teori terbatas, media jarang dipengaruhi individu secara langsung karena sebagian besar orang terlindung dari efek langsung media melainkan hubungan sosial dengan orang lain. Jika mereka menemukan ide atau informasi baru, maka mereka akan beralih ke orang lain untuk memberikan saran dan kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mufita dengan NIM G331190017 akan menjelaskan tentang teori efek moderat. Teori efek moderat merupakan kelanjutan dari teori efek tidak terbatas dan efek terbatas. Efek moderat dapat diasumsikan bahwa pengaruh media massa tidak berada pada posisi yang tak terbatas atau terbatas, melainkan akan sangat bergantung pada individu yang diterpa pesan media massa. Efek ini menyatakan bahwa khalayak bersifat aktif. Efek moderat memberikan pandangan bahwa media massa memberikan informasi yang bersifat aktif secara terus-menerus. Dalam kata lain, khalayak pada zaman ini sudah tidak pasif lagi. Banyak variabel yang ikut berpengaruh terhadap proses penerimaan pesan, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan, serta sistem nilai yang dianutnya. Teori yang tepat untuk menggambarkannya adalah teori kebudayaan atau cultural theories. Banyak pengalaman terhadap kenyataan merupakan suatu konstruksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Jadi bukan sesuatu yang hanya dikirimkan begitu saja ke publik. Masyarakat tidak hanya bersikap pasif, namun ikut aktif mengolah informasi tersebut, membentuknya, dan hanya menyimpan informasi yang memang memenuhi kebutuhannya secara kultural. Adanya efek moderat memberikan manfaat yang positif untuk media massa, sehingga media massa di zaman ini mulai membuat perencanaan serta format sebelum memberikan informasi kepada khalayak agar informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Saya dari Milenium
Millennium Nugraini dengan NIM G331 190018 akan menyampaikan tentang teori komunikasi massa. Stanley J. Baran dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi pesan dari suatu sumber itu kepada penerima, yaitu proses penyampaiannya informasi dari pihak pengirim kepada pihak penerima. Harold de Laswell dalam Baran bukunya yang tadi mengatakan bahwa cara paling mudah untuk berkomunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan. Nah, komunikasi sebagai proses interaksi adalah suatu proses sebab akibat, aksi reaksi arahnya yang bergantian. Nah, komunikasi massa itu adalah suatu bagian dalam komunikasi, sementara media sendiri menjadi komunikator bagi khalayak-khalayak tertentu. Oke, perkenalkan, nama saya Afla Ais Aulia Daret, NIM G331 190036. Oke, saya lanjutkan tentang teori komunikasi massa. Yang pertama, post-positive theory. Teori ini didasarkan pada pengamatan empiris yang dipandu oleh metode ilmiah, tetapi mengakui bahwa manusia dan perilaku manusia tidak konstan, seperti elemen dunia fisik. Tujuan teori post-positif adalah penjelasan, prediksi, dan kontrol. Intinya, dalam hal ini Anda dapat melihat hubungan secara ilmu sosial semacam ini dan ilmu fisika. Saya beri contoh. Penelitian yang mengandalkan pengoperasian iklan politik. Yang kedua, memprediksikan iklan mana yang paling efektif. Penelitian ini sangat mengandalkan teori post-positif. Oke, yang kedua, hermeneutik teori. Banyak ahli teori komunikasi tidak ingin menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku sosial. Itu wajar. Tujuan mereka adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa perilaku itu terjadi di dunia sosial. Teori hermeneutik ini adalah studi pemahaman, terutama melalui interpretasi tindakan atau teks yang sistematis. Saya beri contoh. Seorang peneliti yang tertarik untuk memahami interpretasi remaja terhadap situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Pets, atau enggak TikTok, atau penasaran dengan pembuatan makna yang terjadi dalam pentukaran informasi di antara penggemar remaja dari game online. Teori hermeneutik ini dikhususkan oleh orang-orang yang penasaran apa sih itu game online, apa sih itu jejaring sosial, kenapa orang memainkan Facebook bisa sampai 2 jam, 3 jam. Teori ini sangat diandalkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Pangestu, NIM G331.190044. Saya akan menjelaskan normatif teori. Teori normatif menjelaskan bagaimana sistem media harus beroperasi secara berdasarkan untuk menyesuaikan atau mewujudkan seperangkat nilai yang ideal. Dengan demikian, ontologinya berpendapat bahwa apa yang diketahui adalah situasional. Di lain kata-kata, apa yang nyata atau dapat diketahui tentang sistem media adalah nyata atau dapat diketahui untuk sistem sosial tertentu di mana sistem itu ada epistemologinya. Bagaimana pengetahuan dikembangkan dan dimajukan didasarkan pada analisis komparatif kita. Dapat hanya menilai nilai sistem media tertentu dibandingkan dengan ideal yang dianut oleh sistem tertentu di mana ia beroperasi.
Akhirnya, asiologi teori normatif adalah menurut definisi syarat nilai studi tentang sistem media atau bagian dari sistem media dilakukan dengan keyakinan eksplisit bahwa ada mode operasi yang ideal berdasarkan nilai-nilai sistem sosial. Nama saya Nicholas Dwi Saputra, NIM G321190104. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori kritis. Teori kritis secara terbuka, politis dalam kurung, oleh karena itu aksiologinya secara agresif surat nilai. Ini mengasumsikan bahwa dengan mengatur ulang masyarakat, kita dapat memberikan prioritas pada nilai-nilai kemanusiaan yang penting. Teori kritis mempelajari ketimpangan dan penindasan. Menurut teori kritis, apa yang nyata? Apa yang dapat diketahui di dunia sosial adalah produk dari interaksi antara struktur dan agensi. Berperilaku dan berinteraksi di dunia itu, kenyataannya kemudian untuk teori kritis terus dibentuk kembali oleh Dilaktetia, atau perdebatan yang sedang berlangsung. Antara keduanya, ketika para elit mengendalikan perjuangan, mereka mengidentifikasikan realitas, atau dengan kata lain, kontrol mereka terhadap struktur mendefinisikan realitas orang. Ketika mendefinisikan realitas, mereka mendefinisikan realitas melalui perilaku dan interaksi agensi. Ketika orang dibebaskan, mereka tertarik dengan penurunan kekuatan gerakan buruh di negara-negara industri, atau mereka yang tertarik dalam membatasi kontribusi iklan anak-anak terhadap konsumerisme bangsa yang terus berkembang bergantung pada teori kritis. Nama saya Khairul Anam dengan NIM G331190015. Di sini saya ingin melanjutkan untuk teori evaluasi. Teori evaluasi. Filsuf Prancis André Gide menulis, tidak ada teori yang baik kecuali mengizinkan, bukan istirahat tapi pekerjaan terbesar. Tidak ada teori yang baik kecuali dengan syarat bahwa seseorang menggunakannya untuk melampaui. Di kata-kata lain, teori yang baik mendorong maju, meningkatkan dunia sosial. Itu adalah definisi dari teori evaluasi menurut filsuf Prancis André Gide. Untuk definisi evaluasi sendiri, evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Jadi pada intinya, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Itu adalah sedikit pengertian dari evaluasi dan teori evaluasi. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi implikasi manusia. Faktor yang pertama yaitu sebagian besar bentuk perilaku manusia yang signifikan dan menarik cukup sulit untuk diukur. Yang kedua, perilaku manusia sangat kompleks. Yang ketiga, manusia memiliki tujuan dan refleksi diri. Yang keempat, gagasan sederhana tentang kualitas, kausalitas kadang-kadang mengganggu ketika diterapkan pada diri sendiri. Begitu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.